Bapak carikan. Yang paling utama agamanya, biar bisa mendidik kamu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pasca operasi tidak sadar. Kemudian Bapak membimbing dengan mentalkinkan. Apakah yang dilakukan sudah benar? Sudah sangat benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Perkara almarhumah dalam kondisi koma, tidak bisa melihat, tidak bisa tahu panjenengan, tetapi beliau tetap masih bisa mendengar itu. Itu boleh dilakukan penelitian itu. Seseorang yang koma itu menurut penelitian itu masih bisa mendengar, meskipun terkadang tidak bisa merespon, tapi tetap bisa mendengar. Bahkan seseorang yang dikala hidup di dunianya itu mengalami ujian tunarungu, di akhir hayat kalau beliau itu betul-betul hamba Allah yang bertakwa, ketika ditalkinkan beliau bisa mendengar itu. Lah apa itu tenan ngono kuwi? Ya nanti akan kita buktikan sama-sama. Kalau kita sakaratul maut. Kalau kita sakaratul maut, kalau kita betul-betul tunduk dan taat kepada Allah, nanti kita akan mendengar itu. Nah, bagaimana kalau di akhir hayat tidak bisa terucap khotimah? Kalau memang tidak terucap, itu bukan berarti su'ul khotimah. Karena terkadang tidak bisa, saking berat kondisinya, untuk sempurna la ilaha illallah itu terkadang sangat berat. Namun respon itu ada atau di kondisi terakhirnya. Maka yang dilakukan oleh Bapak sudah sangat benar. Kebenaran dijanjikan oleh Nabi kita, tempat istirahatnya adalah di surganya Allah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang istri, siapapun dia yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepada dirinya, maka istri tersebut akan menjadi penghuni surga. Dengan catatan, ridho yang dimaksud adalah ridho dalam kebaikan dan kebenaran, bukan merestui dalam kebatilan dan kemungkaran. Sekalipun seorang suami merestui istrinya berbuat kebatilan dan kemungkaran, tetap Allah tidak merestui perbuatan mungkar dan batil itu. Maka yang disebut wa zawjuha anha radin, suaminya ridho terhadap istrinya, maksudnya terhadap perkara baik dan benar yang dilakukan oleh istri. Ya la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih hati. Insya Allah Allah bersama dengan istri panjenengan, dan Allah terus membersamai panjenengan dan keluarga. Anak yang masih pacaran ini dinasihati dengan penuh kelembutan, ya. Disentuh fitrahnya, disentuh jiwanya. Nduk, nyawamu itu yang nitipi Allah. Jangan kamu gunakan nyawamu untuk pacaran. Nanti kalau kamu pacaran tiba-tiba Allah ambil balik nyawamu, bagaimana? Kesudahanmu su'ul khotimah. Ayo pikir lagi. Kamu mau taat, tunduk pada Allah atau tidak? Kalau taat yang untung kamu sendiri, kalau tidak taat yang rugi kamu sendiri. Bapak kewajibannya hanya menyampaikan, karena Rasul pun juga hanya menyampaikan, wa ma ala rasulina illal balaghul mubin. Kamu terima kebaikannya untuk dirimu sendiri, kamu tolak keburukannya akan menimpa dirimu sendiri. Hidup ini hanya satu kali, Nduk. Kita tidak tahu besok itu kamu masih hidup atau mati. Bapak juga tidak tahu.
Kalau nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat sudah tertutup rapat. Jangan sia-siakan, jangan main-main dengan ajal yang masih Allah tunda ini. Maka hijrah dari perbuatan pacaran, hijrah ke perbuatan yang Allah ridhoi, yaitu menikah. Baik, ada lagi?